Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Suara Pengusaha. Pada episode kali ini, saya akan menjelaskan tentang meneladani bisnis ala Rasulullah. Dalam hidupnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak muda telah belajar menjadi seorang pedagang. Karena akhlak dan perilaku beliau, Rasulullah selalu memberikan kontribusi yang baik dalam bisnis dagang tersebut. Terkait hal ini, ada beberapa pelajaran bisnis dari Nabi Muhammad yang bisa kita tiru. Yang pertama, jujur ketika berbisnis. Rasulullah dikenal jujur ketika menjajakan dagangannya. Apabila ada barang yang berkualitas buruk, beliau tidak akan menipu pembelinya hanya demi meraup keuntungan. Di era modern ini, Anda bisa mencontoh perilaku ini dengan jujur ketika menawarkan barang atau jasa kepada klien. Kejujuran dan integritas adalah kunci agar Anda bisa dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, disiplin diri. Suatu ketika, suku Quraisy berdebat mengenai siapa yang akan menempatkan Hajar Aswad untuk pertama kalinya. Lalu diputuskan bahwa orang yang pertama datang ke sana yang akan menempatkan Hajar Aswad tersebut. Nabi Muhammad yang disiplin dalam apa yang dilakukannya ternyata datang lebih awal. Beliau kemudian menyarankan semua suku berkontribusi dalam peletakan Hajar Aswad. Sebagai pemimpin suatu usaha, Anda bisa menerapkan sikap disiplin diri terhadap pekerjaan. Dengan begitu, kesan terhadap Anda dari karyawan maupun rekan bisnis akan baik juga. Yang ketiga, dedikasi yang tinggi. Nabi Muhammad yang mendapatkan firman Allah untuk menyebarkan agama Islam melakukan tugas tersebut seberapapun kesulitan yang dihadapi. Hal ini bisa Anda aplikasikan ketika menjalankan sebuah usaha. Walaupun mendapatkan hambatan berupa iming-iming, sebagai pembisnis yang baik, Anda harus memiliki dedikasi yang tinggi terhadap tugas atau pekerjaan untuk memberikan yang terbaik. Yang keempat, pendekatan personal. Rasulullah dikenal sangat dekat dengan pengikutnya. Beliau menjalin hubungan yang baik dengan masing-masing pengikutnya. Pembelajaran bisnis dari Nabi Muhammad bisa Anda terapkan ketika membuka suatu bisnis. Bagaimanapun, komunikasi yang baik dengan karyawan memiliki kontribusi penting dalam memajukan suatu usaha. Yang kelima, suri tauladan yang baik. Para sahabat Nabi menjadi pengikut yang sangat meneladani kepemimpinan beliau. Hal ini salah satunya karena apa yang diajarkan Rasulullah tidak hanya disampaikan secara lisan, melainkan juga melalui tindakan. Dari akhlak dan perilaku yang baik, Rasulullah mendapatkan julukan suri tauladan yang baik. Yang keenam, sederhana dan tidak terobsesi dengan hal-hal duniawi. Muslim diajarkan untuk hidup sederhana dan tidak terobsesi dengan hal-hal duniawi. Kesederhanaan Rasulullah tercermin dalam cara beliau berpakaian, makan, dan yang lainnya. Walaupun bisnis merupakan usaha yang berkaitan dengan duniawi, Anda harus ingat bahwa bisnis harus ada tujuan mulianya. Seperti halnya Rasulullah yang berdagang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Anda yang berbisnis perlu ingat bahwa bisnis bukanlah untuk mengumpulkan pundi-pundi uang saja. Yang ketujuh, memanfaatkan peluang untuk melakukan hal yang baik. Setelah terjadi perang Badar, tawanan perang dapat memperoleh kebebasan apabila membayar tebusan. Namun Rasulullah memperbolehkan mereka bebas apabila dapat mengajarkan sejumlah muslim agar dapat membawa dan menulis. Inti dari pelajaran ini juga bisa Anda terapkan dalam berbisnis. Anda bisa memberikan sanksi yang bermanfaat apabila ada karyawan yang melanggar suatu aturan. Yang kedelapan, menggunakan nilai syariah yang etis dalam berbisnis. Nilai syariah mampu memberikan kesejahteraan pada stakeholder, tidak hanya sebatas pembisnis, tapi juga investor, pelanggan, bahkan juga masyarakat secara keseluruhan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya teh, apakah bisnis syariah hanya diperbolehkan untuk orang-orang Islam saja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, menurut website Nusantara Foundation, melalui Q&A yang dibawakan oleh Imam Syamsi Ali,
dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak ada larangan bagi non-muslim untuk mengaku menjalankan bisnis syariah, tapi selama mereka tidak mengakui dasar syariah, serta menjalankan bukan untuk tujuan yang lebih mulia dari sekedar profit, maka itu adalah syariah pura-pura. Bisnis syariah dalam kepura-puraan adalah sebuah perilaku yang patut dipertanyakan. Kalau sekiranya benar bahwa motifnya hanya sekedar profit, maka di sini umat telah menjadi objek bisnis. Tapi sekiranya bukan sekedar profit, maka seharusnya ada motif lain yang boleh jadi dampak lebih besar kepada umat ini. Poinnya adalah umat memang harus membuka mata bahwa kekayaan yang dimilikinya jangan sampai menjadi alat untuk pelemahan dan penghancuran masa depan umat itu sendiri. Semoga menjawab pertanyaannya.